with you right here, with you right here. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wardana. Saya sebagai mahasiswa semester 6 dari jurusan manajemen yang sedang menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang UMKM-nya tuh jasa desain dan seni lukis. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana. Saya panggil Dava. Sama-sama Dava masih ya namanya. Sama. Saya mahasiswa desain grafis angkatan 23 Universitas Brawijaya. Mungkin bisa diceritakan Mas, awal mula ngedesain tuh buka jasa UMKM buka UMKM jasa desain ini gimana awal-awalnya, terus saya mengapa seneng desain gitu, boleh diceritakan dari awal. Jadi gini, kalau dari awal saya sendiri juga belum tahu awalnya dari mana. Saya itu suka menggambar dari masih SD, Mas. Itu kalau nggak salah saya terinspirasi dari gambaran kakak saya dulu. Dia aku gambar tugas dia waktu SD. Kemudian nggak tahu setelah saya masuk SMP atau SMA itu orang-orang kayak kalau masalah desain itu tujuannya ke saya. Lah dari situ saya kepikiran kalau kuliah apa jurusan desain juga ya. Tuh, nah akhirnya saya kuliah di jurusan desain. Semenjak awal kuliah baru saya ini mulai mencoba bikin karya, terus kemudian di up di sosial media. Jadi banyak nggak sedikit orang yang tahu lah. Akhirnya dari mulut ke mulut lumayan ada yang pesan, walaupun ya nggak sebesar studio gitu ya gitu Mas. Namanya juga kalau bisa dibilang kan freelance ya, kayak usaha yang kliennya belum pasti gitu loh. Mungkin apa lagi Mas? Kalau ini tantangan kan sekarang nih banyak kayak AI bisa desain, terus desain kan juga pasti kan nggak pasti. Nah, cara Masnya tuh kayak ngadapin ini gimana? Kalau masalah tantangan ya, saya sendiri kadang juga bingung Mas. Yang dinamakan tantangan itu kayak gimana? Kalau saya sendiri yang bagi saya tantangan itu kayak menurunkan ego buat nurutin klien. Maksudnya saya sendiri itu lebih ke ini sebenarnya, lebih suka ke seni daripada desain. Nah, sedangkan kalau desain itu kan ini harus objektif, harus nurut kayak gimana ya, kayak nurut sama kehendak kliennya maunya gimana gitu. Saya kurang bisa kayak gitu Mas tantangannya. Jadi tantangannya kayak berusaha menurunkan ego saya sendiri. Iya. Begitu. Kalau AI itu Mas gimana tanggapannya? Kalau masalah AI, buat saya sendiri AI itu dibilang menyingkirkan enggak ya. Soalnya saya sendiri juga sering pakai AI. Justru kalau penggunaannya lebih bisa dicari manfaatnya itu masih banyak kok AI. Saya sendiri kalau mencari referensi atau bantuan, misal kayak saya sendiri misal kayak ini sharing-sharing mau ngerjain tugas atau apa gitu, itu kalau misal nyari ide atau referensi biasanya juga pakai AI kok Mas. Kayak menentukan ukuran juga kadang lebih mudah kan lewat AI ya, kayak gitu Mas menurut saya. Jadi pembantu ya kalau tuh. Ya Tuh, oh ya. Kalau penjualan nih Mas, penjualan pasti bisa dari mana? Dari ide kah atau udah punya tempat?
Masalah penjualan ya Mas ya. Penjualan itu kalau saya soalnya gini Mas. Antara dari sosial media sama dari mulut ke mulut. Banyakan ke mulut sih Mas. Nah, itu juga jadi tantangan Mas. Soalnya gini, kalau mulut ke mulut kan yang pesen jadinya teman-teman sendiri biasanya. Lah teman-teman itu saya tuh susah menentukan harga kalau ke teman sendiri Mas. Sungkan lah ya. Iya, bisa dibilang sungkan lah Mas. Kayak gitu. Terus ya mulut ke mulut Mas, lebih ke mulut ke mulut. Udah. Yang terakhir, harapan Masnya ada. Harapan kedepannya usaha ini gimana? Harapan kedepannya ya Mas ya. Harapan kedepannya itu saya itu sebenarnya kalau punya impian, saya itu impiannya lumayan tinggi sebenarnya Mas. Saya pengen kayak kalau Mas tahu itu ada seniman namanya Mughlai. Saya pengen jelajah Indonesia Mas. Impiannya itu sih. Jadi kayak kalau dari kecil ini biasanya pengen punya brand. Jadi kalau kedepannya mungkin ya terus berkarya aja Mas. Kalau misal karyanya bisa menghasilkan materi, kenapa enggak? Ya gitulah. Setelah kuliah ada rencana kayak buka studio lah, studio desain gitu. Rencana buka sih pasti ada Mas, pasti ada. Tapi kayak kalau sekarang kan belum lulus kuliah, masih kayak bingung mikir ini gimana ya caranya bikin studio, mulai bikin studio. Itu masih belum kepikiran. Tapi ya ada lah kalau impian pengen punya studio sendiri itu pengen. Ya udah mungkin cukup sekian wawancaranya Mas. Baik Mas. Terima kasih. Sama-sama. To the life we live.